بلادنا وكل بلاد المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان فيا قاضي الحاجات الله نهزل فأنت خير حافظا اللهم احفظنا مما نخافه ونهزل فأنت خير حافظا اللهم احفظنا مما نخافه ونهزل فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والقهر وجميع الأمراض وموت الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيره اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linaila as-sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu di rumah yang menyaksikan siaran ini lewat FB, IG dan Zoom, anak-anakku, para santri pondok pesantren yang saya sayangi, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah puasa berapa hari ini? 12. Sudah 12 hari. Alhamdulillah, masih hidup semua? Alhamdulillah, ternyata puasa tidak membuat orang mati. Orang mati kan ajal. Walaupun kita baru mendapat informasi ada artis yang mati. Baru saja kita dengar tadi pagi, namanya Didi Kempot. Tahu Didi Kempot? Yang campur sari itu, yang lagu Jawa itu, tahu? Mau tahu? Di Jepang terkenal di Jepang itu. Ya, kita tidak tahu, selama kita karantina ini selalu mendapat informasi orang-orang yang dikenal ada yang meninggal. Ada wali murid kalian, ada guru saya, kemudian ada kakak kelas kalian, kemudian ada, kalau artis-artis saya yakin kalian tidak kenal, karena kalian nggak pernah nonton TV kan, nggak pernah nonton TV, nggak pernah nonton, jadi nggak kenal, ya kan? Ya. Salam dan salam semoga terlimpah tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah mengajarkan kita untuk selalu mengamalkan aturan Allah, tuntunan Allah, dan hidup kita bergerak karena aturan syariat, bukan karena perasaan atau hawa nafsu. Jadi langsung kita enggak karena perasaan, walaupun Allah memberikan kita perasaan, tapi perasaan itu hanya hiburan ketika kita mendapat sedih, susah, senang, ada yang dirasa. Sebatas itulah. Tapi bukan untuk kita ya selama-lamanya tenggelam dalam perasaan itu, baperan sehingga bertahun-tahun nggak bangkit-bangkit. Ya, kita harus bangkit walaupun rasanya sekarang sudah berbulan-bulan dalam kondisi ya corona seperti ini, tapi kita harus bangkit, harus berkarya. Tidak boleh tinggal diam. Jangan menunggu nasib. Tunggu aja corona hilang baru kita berkreativitas. Tidak. Kapan saja kondisi bagaimana kita harus bangkit. Termasuk kita pondok pesantren ya tidak bisa berdiam diri. Ya, di tengah wabah seperti ini semua orang susah. Selama ini pesantren tidak bisa mengandalkan dari donatur saya. Ya, apalagi donatur sekarang sudah ya semakin lama kondisi mereka juga perlu kebutuhan hidup materi. Sementara pesantren tidak harus jalan juga, dan jalannya tidak bisa tanpa adanya pendanaan. Maka saya bergerak cepat. Mula-mula kita usaha dulu, usaha air minum yang orang pasti minum semua. Alhamdulillah jalan. Semua orang ada langganan. Nah ini kebutuhan pokok sebenarnya. Kemudian yang kedua, sejak corona ini mulai kita sudah menggagas bisnis sembako, bisnis beras, dan alhamdulillah sekarang sudah juga stabil.
Coba nggak bisa dibayangkan seandainya kita tidak ada bergerak, kita menunggu saja. Mungkin sekarang kita sedang berpikir nanti sore kita akan makan berbuka puasa dengan apa, karena sulit mendapatkannya. Tapi dengan bisnis air minum dan sembako, maka kita sudah jelas kalau tak laku-laku bisa kita makan sendiri sampai habis sekali, ya. Jadi untuk beberapa waktu, sekalipun tidak laku misalnya, kita masih bisa kenyang walaupun makan nasi saja. Tapi alhamdulillah tidak hanya nasi, pendampingnya banyak. Yang hampir setiap hari daging lagi, ikan, ayam lagi, daging, ayam lagi, ikan. Nah, alhamdulillah sampai 12 hari Ramadan masih berputar seperti itu. Wallahu a'lam, kedepannya masih bisa atau masih tidak bisa, atau sudah tidak bisa, ya. Tapi yang jelas kita tidak bisa menyerah kepada kondisi dan keadaan. Ini belum takdir, belum qada yang, kalau qada nggak bisa dirubah, maka kita memang bertawakal. Tapi ini kita usaha. Nah, ini sekalian saya sampaikan kepada Bapak sekalian yang di rumah, ini promosi sebenarnya. Ya, yang mau beras, mau minum, kita siapkan di antar alamat. Siapkan beras yang terbaik untuk zakat yang terbaik, untuk konsumsi yang terbaik. Beras premium, insya Allah berasnya ya bentuknya utuh, tidak patah-patah, tidak pecah berasnya. Ya, kemudian kalau dimasak, insya Allah pas matangnya tidak lengket, bukan dari plastik, beras benar-benar beras asli. Yang kedua dari petaninya, penggilingannya, penggudangannya, semuanya muslim dan pribumi. Muslim pribumi. Dan kita gudang besarnya itu Pak Haji, sampai kita diantar ke pesantren bertruk-truk, dan kita sendiri mengelolanya. Insya Allah kita semua muslim. Nah, kenapa? Karena di perusahaan yang lain banyak bos-bosnya itu ada yang non, ada juga yang bukan pribumi. Nah, jadi ini sebagai cara kita dengan berbelanja sekali kita beramal membangkitkan ekonomi saudara kita. Jadi silakan Bapak Ibu pesan ke Bekimat atau ke petugasnya untuk sarinya, kan memang tiap hari makan beras. Ya antar, walaupun pakai ongkos kirim. Ya. Baik, lanjut ya, kita tema kajian kita fikih sunnah bab zakat. Sudah kita bahas banyak hal terkait dengan zakat, yang motivasi berzakat, apa saja ganjarannya, ancaman yang tidak berzakat, apa saja ancaman kalau tidak berzakat, ya, apa statusnya orang yang tidak mengeluarkan zakat dengan sengaja mengingkari hukumnya. Kemudian bagaimana zakat hutang piutang, sudah kita bahas. Bagaimana dengan zakat anak kecil dan orang gila yang akan diwalikan kepada yang lain. Bagaimana dengan menyegerakan pembayaran zakat, menyerahkannya di waktu wajib atau menundanya. Maka ini ada semua sudah kita bahas. Lalu harta-harta yang wajib dizakatin, yaitu berupa uang, emas dan perak, ya. Serta kita pun sudah bahas tentang uang yang dihutangi. Itulah pembahasan kita terakhir, betul ya? Nah, sekarang kita lanjut dengan zakatul awraqi. Sudah itu? Sudah juga ya? Zakat uang kertas dan surat-surat berharga. Sudah? Nah, sekarang zakatul huli. Zakatul huli, ya. Apa di huli? Yang namanya hilya, siapa hilya? Hilya, siapa hilya? Nah, hulia. Huli perhiasan. Hilya qanita. Apa di hilya? Perhiasan. Qanita apa itu? Yang tenang, yang indah. Makanya jadi kalau perempuan namanya hilya qanita. Zakat perhiasan. Ittafaqal ulama'u ala annahu la zakata fil mas wad dur wal yaquti wal lu'lu' wal marjan wa zabarjad wa nahwi dhalika min al ahjaril karimah illa idza ittakhadhat lit tijarah fa fiha az-zakah. Ittafaqal ulama, seluruh ulama sepakat
Ala annahu bahwasanya la zakata fil mas, tak ada zakat pada intan. Jadi kalau kita punya intan yang banyak, harganya triliunan, nggak ada zakat. Kenapa? Karena intan di zaman Nabi sudah ada, dan Nabi tidak menyuruh mengeluarkan zakatnya, hanya emas dan perak. Ya, wadur, apa itu? Berlian. Kalau dur itu jadi bahaya. Dur, alif bata sa jim, akho, dur, wadur. Itu artinya berlian, nggak ada zakatnya. Intan berlian. Wal yaqut mutiara. Lu'lu' wal marjan, lu'lu' wal marjan nama mutiara juga. Surah apa itu? Ar-Rahman. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Apa sebelumnya? Yakhruju minhu al-lu'lu' wal marjan. Karena yaqutu wal marjan. Marjannya ada. Itu di bawah laut itu lu'lu' wal marjan. Yang dari kerang itu semacam mutiara juga. Tuh bayangkan, Al-Quran sudah sebutkan adanya perhiasan di bawah laut yang dihasilkan oleh kerang. Padahal di zaman Nabi tidak ada navigasi dalam laut, nggak ada yang tenggelam bawah laut balik lagi bawa mutiara, nggak ada. Ya, Fir'aun pas bangun keluar dari laut mati. Tapi Allah sudah sebut bahwa di laut ada mutiara. Sekarang ibu-ibu pakai mutiara itu dari laut itu, dari kerang. Ini termasuk ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran telah menyebutkan sesuatu yang orang saat itu belum tahu. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Wasyamsi demi matahari, wa duhaha dan sinar terangnya di waktu duha. Wal qamari dan demi bulan idza talaha apabila memantulkan cahayanya. Orang juga bingung dulu, kok bulan, kan bulan ada cahayanya. Ternyata bulan tidak punya cahaya. Bulan itu cahaya dari mana? Dari matahari. Al-Quran disebutkan, padahal belum ada sahabat yang terbang ke bulan. Nah, tapi Al-Quran sudah sebut, ini termasuk min ijazil Quran, termasuk perkara lu'lu' wal marjan. Ya, wa zabarjad. Ya, zabarjad juga nama mutiara. Lu'lu' wal marjan, zabarjad. Wa nahwi dzalika DLL dan lain-lainnya minal ahjaril karimah, dari batu-batu mulia. Nah, batu mulia beberapa waktu yang lalu viral, ya, sekitar tahun 2014-15. Ya, termasuk saya, ini banyak sekali. Karena saya masih ada tuh 3 box cincin. Setiap saya ceramah di mana dikasih cincin. Ke Aceh dikasih bongkahannya yang hijau. Apa namanya itu? Jawumur. Kasih dibikin jadi banyak. Di Bengkulu dikasih juga batu yang warnanya pink. Oh, dibikin banyak. Dari Papua dikasih juga, dikasih macan Papua. Dapat juga dari Kalimantan dikasih safir. Safir yang mahal banget tuh, kecil doang segede tupil. Harganya 1,5 tanpa gagang dulu. Nah, saya ada 2 yang mahal banget, beli di Bengkulu yang murah. Waktu itu murah belinya di Bengkulu, ya, maron raples yang warnanya tembus itu. Kalau dia disinari cahaya itu kayak bintang-bintang itu ada 5. Terus nggak saya beli. Ada lagi yang kecubung biru tuh, sama. Pas saya bawa ke ceramah, ditawarin orang 6 juta, nggak saya kasih. Karena itu mahal gitu. Atau sekarang 200.000 aja nggak ada yang beli. Aduh. Itu namanya al-ahjarul karimah, batu-batu mulia, logam yang bukan emas dan perak, itu tak ada zakatnya. Illa idza ittakhadat
litijarah, kecuali kalau batu-batu itu dijadikan sebagai perniagaan. Fafiha zakat, maka karena dijadikan sebagai harta perniagaan, muncullah zakatnya, tapi bukan zakat perhiasan, namun zakat perniagaan. Jelas ya? Jadi perhiasan yang ada zakatnya hanya emas dan perak, mutiara. Sedangkan mutiara, marjan, lu'lu', kemudian berlian, intan, batu-batu akik yang mahal, itu tak ada zakatnya. Mau berapapun harganya. Bahkan ada batu cincin waktu itu bentuknya seperti peta Indonesia, mahal sekali itu. Ada juga yang berbentuk kayak orang, kayak Zorro. Saya ada juga itu, mahal banget dulu. Jadi barangkali itu hasil sumpah orang tua ya. Sumpah orang tua. Banyak anak muda yang mau nikah. Dia bilang, mak mau nikah. Kamu mau nikah? Mau kasih makan apa binimu? Mau kasih makan batu? Nah, gitu kan. Ada lagi yang bilang, tidur aja gimana kasih makan keluarga? Mau kasih makan batu? Gara-gara ngomong gitu akhirnya betul-betul dikasih makan batu. Jadi banyak anak muda yang penganggur-penganggur itu jadi tukang asal batu, kaya-kaya akhirnya. Nah, masih makan batu dia. Nah itu tak ada zakatnya kecuali kalau didagangkan, itu pun hitung setahun. Setahun dia bisnis batu cincin, berapa keuntungannya, ya berapa modalnya, diselisihnya, pengeluaran berapa, sesinya itu apakah setara dengan 85 gram emas atau tidak. Maka keluarga zakat 2,5% ketika sudah setahun. Wahtalafu fi huliyil mar'ah. Namun ada khilafiyah soal perhiasan yang dipakai oleh perempuan minad dhahabi wal fiddah. Perhiasannya terbuat dari emas dan perak. Jadi kalau emas dan perak disimpan tidak dipakai sebagai perhiasan wanita, maka sepakat ulama bahwa emas perak tersimpan itu wajib zakat. Tetapi kalau emas dan peraknya itu dipakai sebagai perhiasan sehari-hari, yang dipakaikan itu apakah ada zakatnya, maka ulama berselisih pendapat. Jelas penjelasan ini? Untuk emas dan perak yang tersimpan, maka wajib zakat setiap tahun sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Tapi kalau sebagai perhiasan, emas perak sebagai perhiasan yang dipakai setiap hari, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Fadhaba ila Fadhaba ila wujubi zakati. Fadhaba ila wujubi zakati fi. Maka ada yang berpendapat, Zahaba itu berpendapat, bermazhab, bahwa wajib zakat padanya, pada emas dan perak yang dipakai sebagai perhiasan wanita. Maka siapa fadhaba yang berpendapat? Yang berpendapat Abu Hanifah, wa Ibnu wa Ibnu Hazm, yaitu Imam Abu Hanifah, ya, mazhab Hanafi, dan Ibnu Hazm. Dengan catatan idza balagha nisaban, kalau sudah sampai nisab. Jadi perhiasannya itu berapa sih nilai gelang kamu, kalung kamu digabung-gabung 85 gram. Nah, wajib zakat. Berapa sih kamu pakai gelang cincin itu? Setengah gram. Enggak wajib zakat. Ya. Ada yang punya perhiasan dipakai 85 gram? Ada. Biasanya kalau kalung rata-rata berapa? 20 gram. Ya. Ini 25 gram misalnya kalau. Nah, kalau 25 gram yang 4 biji 25. Ada. Saya pernah diundang mengisi pengajian ibu-ibu, ya, istri-istri anggota DPR sama istri pejabat-pejabat. Istri gubernur, istri wali kota. Wow. Jadi saya terbayang apa ya? Jadi pas langsung lihat ibu-ibu wajib, tapi emasnya di luar. Kalung semua.
Jadi kalung emas. Terus emasnya bersusun. Sini gede banget. Jadi kalung-kalung emasnya kayak petak gitu. Saya teringat kalung lonceng sapi, tahu kalian? Kalau segede itu, tebalnya juga segitu. Kasihan saya lihat ibu-ibu. Kenapa? Berat. Berapa beratnya itu coba? Aduh. Ini pameran mereka ya, pameran kekayaan. Saya bilang bahaya ini ibu. Mungkin dia sampai di mobil bukan lagi, nggak berani dia. Pas masuk dalam ruangan baru pakai kan? Kalau enggak diikutin begal atau sniper dari jauh. Bahaya itu, berapa gram itu? Berat segede kalung lonceng sapi itu. Saya lihat dia, waduh mengkilau, silau maksudnya, masya Allah. Pas saya ceramah, mereka ceramah juga. Entah ceramah apa dia, ceramah soal kalung, bicara soal ini, aduh. Mendingan saya ceramah di ibu-ibu yang tempat kumuh ya, ceramah didengar enak. Kalau pejabat-pejabat mereka bicara. Siapa yang ustadznya? Nah, itu kalau itu bagaimana dipakai terus? Maka khilafiyah ada yang mengatakan ada zakatnya. Siapa dia? Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm dengan syarat dia sudah sampai nisab dan juga haul tentunya ya setahun dimiliki. Istidlalan bima rawahu Amar bin Shu'aib an abihi an jaddi, dengan dalil mengambil dalil riwayat dari Amar bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dan dia berkata, atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam imra'atan. Ada dua orang perempuan yang datang menemui Rasulullah SAW. Fi aidihima, di tangan kedua orang perempuan ini ya asawira min zahabin, ada gelang-gelang dari emas. Ya, jamaah itu asawir, gelangnya dari emas. Mungkin dia kering-kering ya. Kalau dia cincin sini cincin. Nah, kalau ngomong gini, ibu tinggalnya di mana bu? Mungkin begini ya gelangnya. Ibu sama siapa? Berapa ya? Sampai kering. Goyang, ini goyang. Cincin semua. Gelang. Datang menemui Nabi. Faqala lahumma, maka Rasul berkata kepada keduanya. Faqala lahumma Rasulullah SAW, atuhibbani ayyusawwirakumallahu yaumal qiyamah asawira min nar. Apakah kalian berdua ingin nanti Allah gelangkan di tangan kalian berdua ya di hari kiamat, yaitu gelang-gelang dari api neraka? Wow. Faqalata, keduanya berkata, la, enggak berani ya Rasul, enggak takut. Qala, maka Rasul berkata, fa'addiya haqqa hadhihi alladhi fi aydikuma. Maka keluarkanlah oleh kalian berdua haknya itu zakatnya. Hadzal ladzi fi aydikuma, yang ada di tangan-tangan kalian berdua ini. Jadi Nabi suruh keluarkan haknya, keluarin zakatnya. Ini hadis pertama. Wa an Asma binti Yazid, dari Asma binti Yazid, qalat, dia telah berkata, dakhaltu ana wa khalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk ya, aku dan khalati, bibiku, aku dan bibiku ya, menemui ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaina aswaratun min zahabin, dan kami memakai gelang-gelang dari emas. Faqala lana, berkatalah Nabi SAW kepada kami, ya, tu'tiyani zakatahuma, atau tu'tiyani, ada artinya? Itu hilang di sini. Buku lama. Apakah kalian mengeluarkan zakatnya? Qalat, mereka menjawab, faqulna, kami berkata, illa, tidak. Qal, maka Nabi berkata, amma takhafani ayyusawwirakumallahu aswaratan min nar. Apa kalian enggak takut Allah akan mendirikan gelang pada kalian berdua
ya, dengan gelang-gelang dari neraka, addiya zakatahu, keluarkanlah zakatnya. Qala al-Haythami rawahu Ahmad wa isnaduhu hasan. Imam Haythami mengatakan ini hadis dari Imam Ahmad dan sanadnya hasan. Tuh. Itu dalil yang bukan wajibnya emas yang dipakai. Iya wajib. Ini khilafiyah, ini baru nomor 1. Tuntaskan dulu. Mana yang lebih kuat nanti dari khilafiyah ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menemuiku, Rasulullah SAW menemuiku, fara'a bi yadi, lalu beliau melihat di tanganku, fatkhatin, gelang-gelang. Fatkhatin ya cincin ya. Fatkhatin cincin-cincin min warakin, dari perak. Cincin dari perak apa? Faqala li, beliau berkata, ma hadza ya Aisyah, apaan ini wahai Aisyah? Faqultu, aku menjawab, sana'tuhunna atazayyanna laka ya Rasulullah, saya memakai semua cincin-cincin ini ya Rasul, supaya saya berhias di depanmu ya Rasulullah. Nah ini istri soleha, gitu istri soleha, dibuat suami berhias cantik-cantik. Kalau sekarang istri-istri pas kondangan cantik-cantik, pas depan suaminya bawa bawang, ya, pas suaminya bau menyangin, ya. Kalau Ibu Aisyah berhias kepada Rasulullah, saya berhias di depanmu ya Rasul. Faqala, Rasul menjawab, atu ad-dina zakatahunna, wahai Aisyah, apakah engkau serahkan, engkau keluarkan, sudah engkau keluarkan zakatnya, zakat cincin-cincin itu? Faqultu la, aku menjawab belum. Au masya Allah, atau masya Allah, kaget. Artinya apa? Lupa. Ya. Hei Aisyah, sudahkah engkau keluarkan zakatnya? Masya Allah. Nah, tuh ya, lupa maksudnya belum keluar zakatnya. Qala, berkatalah baginda Rasul, huwa hasbuki min nar. Tuh bayangkan, Nabi nggak pernah ngomong kasar dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma. Tapi Rasulullah, cukuplah engkau dengan itu masuk neraka. Kaget nggak tuh? Huwa hasbuki min nar, cukuplah cincin-cincin perhiasan itu membuatmu masuk neraka. Nah, langsunglah Bunda Aisyah keluarkan zakatnya. Tuh, coba yang perempuan mana emasnya, cincinnya? Tuh kan, pakai cincin semua kan? Banyak cincin dari besi, dari kawat. Sekarang orang ada yang emasnya bukan di jari, bukan di tangan, tapi di gigi. Ada juga tuh emak-emak tuh, jadi bisa gigi. Itu dihitung zakatnya itu. Keluarin zakatnya, nah, copotin. Gigi dari emas kuning, padahal itu silau semua orang. Dah, lagi. Wadhahabal a'immatus salasa, berpendapat imam yang 3. Berarti selain siapa? Tadi siapa tadi? Abu Hanifah ya. Imam Hanafi mengatakan wajibnya zakat perhiasan perempuan. Dan 3 imam lain siapa berarti? Syafi'i, Maliki, Hambali. Ya, 3 itu mengatakan apa? Ila annahu la zakatan fi hulliyil mar'ah. Tidak ada zakat pada perhiasan wanita. Balighan ma balagha, berapapun sampai nisabnya enggak ada zakat dia pakai. Ya, ada berapa gram nih? Dia punya 1000 gram, dipakai semua sebagai perhiasan, enggak ada zakat. Nah, ini jumhur ulama. Ya, untuk perhiasan bukan yang disimpan. Faqad rawal Baihaqi, Imam Baihaqi berkata, anna Jabir bin Abdullah su'ila an huliyyi, bahwa Jabir bin Abdullah ditanya tentang perhiasan ya yang dipakai perempuan. Afihi zakatun, apakah ada zakat di dalamnya? Qala Jabir, la. Jabir dia tidak ada.
Ini sahabat ini jawab tidak ada. Faqil, lalu ditanya, wa in kana yablughu alfa dinarin. Bagaimana kalau dia sudah mencapai 1000 dinar? Oh, berapa gram tuh 1000 dinar? 4.250 gram. Coba, ada yang pakai perhiasan 1000 dinar? Hah? 4.250 gram kalori. Nggak harus zakat itu. Bawa aja terus setiap hari ya. Nah, siap-siap mata-mata yang tajam sudah mengintai dari balik-balik simpang-simpang, sudah siap dengan senjatanya. Hati, jangan bawa senjata. Bawa handphone aja sekarang ya. Kalian kalau mau tahu di luar, kita tanya ibu-ibu kalian di rumah. Sekarang di zamannya nih, ya kalau bawa perhiasan bisa mati. Orang butuh makan semua dicuri orang. Handphone saja, kalau bawa simpan baik-baik dalam kantong dan tas, jangan sampai keluar. Kalau keluar handphone langsung. Orang maling sekarang nggak lagi maling barangnya, orangnya dulu dibunuh. Jadi ada yang lagi duduk-duduk di motor, dia mau dicuri motornya, bukan orang itu ngambil motornya, ditembaknya dulu orang yang di motor itu, jatuh dari motor baru diambilnya. Nih, kejamnya orang sekarang. Nggak tahu lah pelakunya itu siapa. Mungkin pelakunya yang sudah perampok yang dibebaskan kemarin itu. Tahu-tahu dia keluar, dia kira kayak normal, ternyata makan aja susah. Sama aja, enakan di penjara dapat makan gratis, maling lagi dia. Nanti masuk penjara makan gratis. Begitu polisi keluar, tembak dulu, orang yang mati baru motornya dibawa kabur. Kalau orang maling motor dulu kan, motor parkir tuh dibongkarnya dengan kunci T. Nah sekarang enggak, orang lagi di motor itu ditembaknya. Berapa dijual motornya? 700.000. Untuk 700.000 dia bunuh orang. Ini zaman sekarang. Jadi ya, nah jadi betul jumhur ulama tidak wajib zakat, tapi hati-hati, nyawa bisa melayang. Bawa saja tuh 4.200 gram keluar rumah. Ada di India itu laki-laki punya baju emas, dari emas bajunya, wah pameran-pameran. Gak tahu setelah 20 hari dari dia pameran itu dia udah meninggal dunia, nggak disebutkan kenapa dia meninggalnya. Jangan pamerkan kalau ada kekayaan. Kekayaan itu bukan untuk dipamer, tapi untuk dibagi kepada yang butuh. Allah kasihkan kita kekayaan untuk dibagi kepada yang susah. Kita sebagai penyambung, sebagai keran, ya bukan untuk sombong-sombong. Gak ada zakat walaupun 1000 dinar. Faqala Jabir menjawab, aksar, lebih dari itu pun tidak ada zakatnya. Ya, lebih dari 1000 dinar pun tak ada zakatnya. Warawal Baihaqi anna Asma binti Abi Bakar. Imam Baihaqi menyebutkan bahwa Asma binti Abu Bakar kanat tuhalli ya banatiha bidzahab, memberikan perhiasan kepada anak-anaknya dengan emas. Di Asma binti Abu Bakar ya memberi perhiasan kepada anak-anak perempuannya emas-emas. Wala tuzakkihi, tapi dia tidak menzakatkannya. Nahwan min khamsina alfa, sekalipun jumlahnya ya 50.000. Ya, nahwan min khamsina alfa, nilainya itu lebih dari 50.000. 50.000 apa maksudnya dia? Tapi yang dimaksud ini tentu di atas nisab. Wa fil Muwatta, dalam kitab Muwatta Imam Malik, an Abdurrahman bin Qasim an Abi, dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya, anna Aisyah kanat tara banati akhihi, bahwa ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjadi wali dari anak-anak dari saudara perempuannya. Mungkin anaknya Asma tadi ya. Oh bukan, yang lain. Yatama yang telah yatim fi hijrihi, fi hijriha dalam pengasuhannya. Lahunnal hadhi, ya, anak-anak tersebut memiliki perhiasan-perhiasan. Fala takhruj min hadhiyihinna zakah,
Tapi Ibnu Aisyah tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan-perhiasan anak-anak asuhnya ini. Bukan anak angkat, anak asuh. Wa fihi anna Abdullah bin Amr, dan juga di sana ada Abdullah bin Umar, karena yuhalli banatihi, dia menghiasi anak-anak perempuannya, ya, wa jawarihi adzhab, dengan perhiasan-perhiasan gelam dari emas. Tsumma la yakhruju min hallihinna az-zakah, dan dia tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan anak-anaknya itu. Qala al-Khattabi, Imam Khattabi berkata, az-zahiru minal kitab, bahwa yang terlihat dari kitab, yaitu dari Al-Quran, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, itu ya, yashhadu liqawli min aw jibah wal asar yu'ayyiduhu, bahwasanya secara tekstual bahwa dia termasuk wajib, dan sedangkan asar juga menguatkan wajib hukumnya. Wa man asqataha dhahaba ila nazri, wa min, ya, dan dari, ya, melihat dari sudut pandang an-nazar, secara logika, secara akal, ya, itulah yang asqataha, yang menyatakan tidak wajib. Jadi yang mengatakan memutuskan hukumnya tidak wajib itu pertimbangan akal semata. Ya, wa ma'hu turuqu minal asar. Padahal beserta itu bersamanya banyak sekali jalur-jalur hadis. Wal ihtiyatu, yang paling hati-hati adalah ad-da'uha, keluarkanlah zakatnya. Jadi dua khilafiyah, apakah emas dan perak yang dipakai sebagai perhiasan ada zakatnya? Maka khilafiyah, satu pendapat mengatakan tidak ada zakatnya, pendapat Imam Hanafi. Bahkan Syafi'i, Maliki, Hambali menyatakan tidak ada zakat khilafiyah ini. Maka Al-Khattabi mengatakan tindakan yang lebih hati-hati adalah tetap keluarkan zakatnya, itu lebih hati-hati. Ya. Nah, hadal khilafu nisbah lil halli mubah. Khilafiyah ini terkait dengan perhiasan yang hukumnya mubah, yang boleh, yang halal. Kalau perhiasan haram, ya perhiasannya apa misalnya? Yang dipakai laki-laki dipakai perempuan, perempuan dipakai laki, itu haram. Ya jelas kalau yang haram nggak usah jadi zakat, semuanya udah harus ditinggalkan, ya. Fa idza ittakhadha al-mar'atu halliyan laisa laha ittakhadahu kama idza takhadhat hilyata rijal ka hilyata sayf. Apabila seorang perempuan mengambil perhiasan yang bukan laha, bukan untuk perempuan, ittakhadahu, dia ambil sebagai perhiasan untuk laki-laki. Kahil yaitu as-sayf, seperti perhiasan pedang. Kalau gua muharram, maka diharamkan. Perempuan nggak boleh pakai perhiasan laki-laki. Jadi orang di pedang itu dikasih hiasan, ya, dikasih mutiara di pedangnya atau di gagak pedangnya atau di sarungnya. Pernah lihat pedang Rasulullah? Pernah? Ada berapa pedang Rasulullah? Banyak, lebih 19. Pedang Rasulullah itu pedang yang paling tajam sedunia, dan sekarang paling banyak di Museum Topkapi di Turki. Pedang Rasulullah itu, sarungnya itu penuh dengan mutiara-mutiara, batu-batu mutiara, ada warna hijau, biru, ya, sampai gagangnya juga ada mutiaranya. Itu pedang Rasulullah. Boleh laki-laki pakai pedang bermutiara? Boleh, itu batu mutiara. Nah, kalau itu perhiasan laki-laki dipakai perempuan, tidak boleh, haram. Laki-laki nggak boleh pakai emas, tapi laki-laki boleh menghiasi pedangnya dengan batu-batu mulia. Termasuk Nabi banyak dapat pedang dari rampasan perang, dari raja-raja yang dikalahkan dalam jihad. Raja-raja itu pedangnya berhias. Nanti kalau dia diambil rampasan perang, Nabi pakai itu, pedang raja-raja itu. Biasanya itu dengan unsur logam yang paling tajam. Ketemu dengan pedang musuh bisa
patah, bisa terbelah. Nah, itu saking tajamnya pedang. Ringan dan tajam. Sekarang kalau mau pedang atau golok yang tajam itu bahan dasarnya dari Damaskus. Ya, dari Damaskus. Itu besi Damaskus, jadi golok tajam sekali. Saya pernah tanya itu untuk kurban, saya pernah iseng-iseng nanya harganya. Cari-cari baru bukan golok, baru pisaunya saja harganya 69 juta. Pisau Damaskus. Kalau goloknya berapa? Sejuta kali ya. Jadi kalau kita motong dikit aja udah. Ya, nggak perlu keluar tenaga banyak. Itu golok begini-gini, udah dijatuhin tuh rambut terbelah. Rambut itu nanti dia lewatin golok tuh, langsung terbelah. Saking tajam nih. Iya kan rambut ringan, pasti terbelah. Kalau yang berat gimana? Coba aja kalian ditaruhin terjun dari atas. Waduh, itu pedangnya. Nah, itu perhiasan laki-laki tidak boleh dipakai perempuan. Wa alaiha zakat. Kalau perempuan punya pedang itu, punya perhiasan di pedang, dia tak boleh dipakai. Boleh disimpan? Boleh. Tak boleh dipakai sebagai perhiasan. Maka kalau disimpan, wa alaiha zakat, maka si perempuan harus tunaikan zakatnya. Wa kadza hukmu fi ittikhadi awani zahabi wal fiddah, dan seperti itulah hukum ya untuk bejana-bejana atau perkakas yang terbuat dari emas dan perak. Apa bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak? Piring, ada piring emas, piring perak, maka itu ada zakat. Gelas ya, itu dari emas perak, ada zakat. Jelas ya? Nah, ini untuk perhiasan ada khilafiyah. Jadi kalau jumhur ulama untuk perhiasan wanita yang dipakai baik emas maupun perak tidak ada zakat, tapi menurut Imam Hanafi tetap ada zakat. Nah, sehingga ada perbedaan zakatnya. Kalau emas perak itu disimpan, maka zakatnya setiap tahun. Dan kalau dia dipakai dan disimpan, maka zakatnya sekali saja. Setelah itu tahun depan tidak dikeluarin zakatnya. Itu bagi yang mengatakan adanya zakat emas pada emas yang jadi perhiasan yang dipakai. Tapi jumhur ulama mengatakan yang dipakai tidak ada zakatnya, karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah memberikan anak-anaknya, anak asuhnya, emas-emas semua yang dipakai sehari-hari dan dia tidak keluar zakatnya. Begitu juga Asma binti Abu Bakar, juga begitu para sahabat yang lainnya. Ini kita hanya lihat khilafiyahnya. Mungkin untuk menentukan mana yang lebih rajih, arjah min hadzal madhhabain, yang lebih rajih dari dua pendapat ini, kita harus tahu kualitas hadis. Mungkin hadis yang tadi yang mengatakan wajib zakat itu siapa perawinya? Ya, Imam Ahmad. Kemudian dan dia mengatakan Hasan ya, hadis Hasan. Ya, itu menurut penilaian Imam Ahmad. Kemudian hadis siapa lagi tuh yang mengatakan wajib tadi hadisnya? Hadis Mu'an ya, Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Kalau an itu artinya mu'an. Hadis mu'an termasuk dhaif. Ya, an abihi an jaddihi. Kalau yang haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana, maksudnya itu lebih dengan kalimat yang ma'lum bukan majhul. Ya, kalimat apa namanya? Jazm, maka dia kuat. Ini kan an. Kalau belajar ilmu hadis itu mu'an. Jadi kita teliti hadisnya, kualitas hadisnya, maka kita bisa menilai. Walaupun sebenarnya Imam Hambali ya, Hanafi mengatakan wajib, tapi 3 ulama yang lain, beberapa sahabat yang lain mengatakan tidak wajib. Nah, tinggal pilih. Tapi kalau emas dan perak yang tersimpan tak dipakai, tidak ada khilafiyah. Seluruh mazhab ya ulama mengatakan wajibnya zakat pada semua
mazhab bahwa emas dan perak yang tidak dipakai itu wajib zakatnya setiap tahun. Adapun kalau yang dipakai ada khilafiyah, ada yang wajib, ada yang tidak. Yang wajib Imam Hanafi, dan kalaupun wajib itu sekali kasih, sekali keluarin. Tapi itu pun kalau sudah setahun dimiliki, dipakai perhiasan dan nilainya nisab 85 gram emas sama dengan atau lebih besar. Jelas ya? Oke. Baik, barangkali kita lanjut ke tanya jawab. Ada pertanyaan? Silakan ibu bapak, ada pertanyaan terkait zakat. Kalau yang nanya tolong jangan nyimpang temanya. Apalagi tema baper nggak dibacain nanti. Temanya tentang zakat. Ya. Dari Kabar baik, nanti kuis ada awalnya. Dari abinya Haura dan Mazaya. Dari abinya Aura Mazaya. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Kalau salam itu cuma satu. Assalamualaikum. Keselamatan atas Anda dari dunia sampai akhirat, dari pagi, siang, petang, malam. Assalamualaikum. Tapi kalau Assalamualaikum tanpa satu selamat untuk Anda. Satu selamat dong. Yang kedua enggak selamat. Ya, pakai Assalamualaikum, pakai A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sebenarnya makna tabaruj? Apakah tabaruj berlaku pula bagi laki-laki zaman now? Ya, awalnya tabaruj itu menampakkan perhiasan di muka umum. Dia bawa perhiasannya wangi-wangian, pakai baju bagus dengan tujuan dilihat mata-mata haram. Yang bukan suaminya, mata laki-laki di jalanan itu haram. Sekarang ada laki-laki yang berhias-hias, pakai emas, pakai itu tabaruj juga. Yang perempuan saja yang boleh pakai emas itu haram, apalagi laki-laki. Pertama, emas dipakai laki-laki haram. Ya. Yang kedua, dia bertabaruj pula supaya banyak mata-mata wanita. Kenapa? Sekarang wanita banyak di luaran. Nah, makanya dia supaya dilihat wanita. Itu haramnya haram murokab itu. Haram berganda ya. Tapi kalau untuk suaminya harus, jangan kemana-mana, saya berbilang. Untuk suaminya harus. Kenapa kamu pakai bersih itu wahai Aisyah? Untukmu ya Rasulullah. Aduh hai, cucu. So sweet. Jadi Bunda Aisyah itu so sweet. Ya. Tahu so sweet. Terlihat sangat cantik di depan Rasul. Ini kadang-kadang kalau keluar rumah saja pada 2 jam di depan cermin. Untuk apa? Supaya terlihat orang banyak. Pas suaminya pulang, belum sikat gigi, keteknya masih basah. Aduh, suami mau pulang, berapa? Sejam lagi, sudah mandi bersih-bersih semuanya paling semua. Kenapa kamu lagi? Untuk hai suami. Kayak gitu. Nah, kalian belum cukup. Cukup apa aja cukup. Ayo nggak tahan kata kalian. Astagfirullah. Ya, satu lagi. Umi Nasya. Ustadz, berdasarkan penjelasan kemarin, apakah Basnas termasuk amil zakat dalam daulah? Apakah amil diangkat atau siapa yang pun bisa jadi amil? Amil zakat sekarang apakah itu disebut Baitul Mal? Kan sekarang sistemnya bukan. Jadi dia shibahu, bukan Baitul Mal, tapi shibahu Baitul Mal, seperti Baitul Mal atau mislu, shibahu atau mislu. Karena apa? Karena kelembagaannya belum resmi. Nanti kalau ada khusus ya negara mengadopsi syariat Islam secara kafah, lalu ditunjuklah bagian Baitul Malnya siapa, maka itulah yang resmi sebagai Baitul Mal. Tapi kalau sekarang Basnas, Razis itu belum sama, tapi itu disebut shibuhu atau mislu, shibuhu Baitul Mal, seperti Baitul Mal. Termasuk masjid, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dan sosial, itu bisa dikategorikan shibuhu Baitul Mal. Belum sempurna sebut seutuhnya. Dari
Uminya Khairul. Uminya Khairul. Nah, Khairul, yang semangat dulu. Jadi kamu jangan lemes, yang kuat walaupun kamu puasa. Ya, siapa tadi doa? Nggak bisa semangat, nggak bisa. Mau buka puasa. Bukan doa buka puasa. Doa dari corona. Itu Bu Nurul datang dengan kabar baik, saudara-saudara. Teng teng teng. Ya, ini nanti ada kuis ya, yang mampu jawab. Ada. Ya, silakan, Pak RT. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak yatim tidak termasuk penerima zakat, tapi kalau anak yatim itu ada yang ngasih zakat, gimana diterima atau tidak? Kalau anak yatim dikasih zakat, dia kan tidak tahu terima aja. Ya, kalau ada ibu yang ngasihnya, nah ini zakat ibu. Kalau dia tahu, dia punya ilmu, maaf bu, saya yatim. Yang terima zakat fakir miskin. Loh, kamu nggak mau? Mau? Kok nggak mau terima? Ini kan sekali setahun, saya maunya tiap hari. Jadi yatim tidak dapat zakat karena dia tiap hari. Sedangkan zakat pengeluaran sekali setahun. Sedangkan si yatim makan tiap hari, bukan sekali setahun. Makanya yatim tidak dapat zakat itu bukan pengertian nggak boleh dikasih kebaikan. Justru kepada yatim kebaikannya setiap hari. Ya, kalau si yatim tahu, maaf bu, saya tidak terima zakat karena saya yatim. Tapi kalau dia sudah dewasa, terima nggak? Terima sebagai posisi sebagai miskin atau fakir. Karena dia sudah dewasa, ya, dia yatim nih, sudah dewasa, dikasih zakat, terima. Sebagai apa dia? Bukan sebagai yatimnya, tapi sebagai fakir atau miskin. Ya, sudah. Apakah karat emas mempunyai zakat? Iya, yang dihitung 24, yang dihitung 8 mikro itu 24 karat atau 99,999,9. Nah, itu di Batam ini. Tapi kalau 20 karat, maka ada yang mengatakan nisabnya 94 gram. 22. Si A meminjam uang pada si B tanggal 10. Akad akan dibayar oleh si A pada tanggal 24. Berarti 14 hari 2 minggu ya. Sesuai dengan masa PSBB 14 hari. Tapi diperpanjang terus jadi 2 bulan. Tapi si B minta utangnya sebelum akad, padahal si B masih punya banyak uang. Sedangkan si A sedang mencari uang untuk membayar hutang pada tanggal itu. Bagaimana? Maka si A yang minjam boleh tidak membayar tanggal yang diminta sebelum tanggal 24. Boleh, kan jadi tanggal 24. Kecuali kalau dia sudah punya uang, wajib dia bayar walaupun belum tanggal 24. Kalau pendapat 3 imam itu kan perhiasan dipakai tidak ada zakat, tapi kalau disimpan bagaimana? Iya, kalau disimpan tidak ada khilafiyah, wajib zakat semua. Kalau untuk beras itu sampai nisab, tapi dipakainya enggak selalu, bergantian gitu loh. Misalnya hari ini yang 20 gram, besok yang 20 gram, besok yang 20 gram lain, tiap hari ganti-ganti. Ada zakat? Enggak ada zakat. Ya kan? Enggak ada zakatnya. Jadi disusun aja. Ini emasnya itu susun. Ini untuk tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Tapi pas tanggal itu pakai. Atau hari Senin ini, Selasa ini. Enggak ada zakat. Walaupun kalian berniat supaya enggak kena zakat, enggak apa-apa. Kalau niatnya kena pelit begitu ya, enggak apa-apa. Tenang aja, nanti rezekinya seret. Kata orang-orang, buah yang sudah dimakan hewan, kelelawar tidak boleh dimakan anak perempuan. Apakah itu benar? Ya. Jangan dimakan. Bukan anak perempuan aja, laki-laki juga. Tahu-tahu kena corona. Kan corona itu kelelawar. Kalau sudah dimakan hewan yang berkemungkinan bervirus, berbakteri, jangan dimakan. Biarin aja. Serahkan aja yang setengahnya lagi untuk temannya. Jangan kalian pula berbagi dengan hewan. Ya. Tapi kalau hewan yang tidak mengandung virus dan bakteri, nah baru kalian ambil bagian yang tidak digigitnya. Tapi kalau kalian lawan kan dicurigai sumber koroni. Kecil sekali. Apa emas 2 gram ada zakatnya? Enggak ada. 2 gram. Membayar zakat hutang piutang termasuk zakat fitrah atau zakat mal? Zakat mal.
Perkakas yang dilapis emas kan ada zakat. Lalu bagaimana jika perkakasnya digunakan apa zakatnya? Apa yang dipakai? Ya kalau yang dipakai maka khilafiyah tadi ada zakat dan tidak zakat. Kalau jumhur tidak zakat, kalau yang Imam Hanafi ya zakat. Bagaimana hukumnya jika ada wanita yang memakai pil penunda haid di bulan Ramadan agar tidak mengkodok puasa? Nggak boleh. Karena apa? Dia bisa mengganti 11 bulan berikutnya. Yang boleh kalau haji. Nih, kalau naik haji pakai pil untuk menunda haid sehingga nanti selesai haji baru haid. Boleh. Kenapa? Karena haji termasuk masyaqqah, sulit. Tapi kalau puasa tidak masyaqqah. Kenapa? Bisa bayar utang puasa 11 bulan lainnya. Merusak itu ya metabolisme tubuh kalau itu. Pak Habib tadi saya lupa. Apa yang disampaikan Pak Habib kalau benda terbuat dari emas, perak itu ada zakatnya atau tidak? Ya tadi. Kalau dipakai enggak, kalau nggak dipakai ada zakat. Bagaimana emas di Masjid Nabawi? Tiang-tiang itu habis emas tuh. Di Masjid Nabawi itu ada payung yang bisa buka sendiri, tutup sendiri. Tuh, kalau sore hari ya nutup ya, enak lihatnya. Kalau pagi hari dia mau, pagi hari. Dan di dalam itu ada yang kubahnya sejak. Wah. Itu tiang-tiangnya itu dilapisi emas semua. Ada zakat nggak? Nggak ada. Itu kan hiasan masjid, bukan milik pribadi. Kalau milik pribadi ada zakat. Jika kita puasa lalu kita berenang, ini pertanyaan sudah berkali-kali. Lalu kentut apa? Ini sudah berkali-kali ini. Dari awal pertemuan. Kalau zakat mal sudah sisa mal bayar yang mana? Bisa langsung ke fakir miskin atau lewat panitia amil. Emas KW yang sudah disimpan selama itu nggak ada. Emas KW itu emas kawat. Apabila ada perhiasan dari emas kawin berupa cincin perak disimpan, apakah wajib zakat? Ya, kalau sudah sampai nisab. Perak berapa gram? 599 gram ya. Kalau setahun disimpan ada zakat. Nanti kita bahas itu tuh besok. Kalau si C minjam duit sama si D, tapi si C gantiin pakai makanan, boleh nggak? Nggak boleh, itu riba. Ya, ganti yang sama kalau pinjam, tak boleh ganti yang berbeda. Menukar barang yang berbeda, ya tanpa dia, ya bukan jual beli, tapi pinjam-pinjam nggak boleh. Kalau jual beli boleh, namanya barter. Tapi kalau pinjam-pinjam nggak boleh. Pinjam apa? Balikin itu. Pinjam duit, balikin duit. Pinjam beras, balikin beras. Ya, ya pinjamkan sesuai dengan apa yang dipinjam. Tapi kalau maksudnya ada barter, boleh. Saya ada ayam 1 ekor. Kamu apa? Saya ada beras. Yang punya ayam butuh beras, yang punya beras butuh ayam. Maka dia tukar seekor ayam dengan 3 kilo beras, boleh. Itu namanya barter. Ya. Dari WA. Dari WA. Dari? WA. Dari WA siapa? Ya silakan dari WA. Apakah ada zakat uang saldo organisasi atau lembaga jika sampai haul di nisab? Kalau ada uang saldo organisasi maka dihakkan dulu beranggotanya. Kalau itu ada pemiliknya berupa manusia maka kena zakat. Kalau sudah dibagi ternyata sampai nisab. Tapi kalau itu menjadi milik lembaga itu untuk lembaga itu dan digunakan untuk bangunan atau yang lain, tidak ada zakat. Zakat itu kewajiban orang. Makanya kesepakatan bahwa itu apa? Saldo akhir dibagi kepada anggota. Nah, bagilah kepada anggota. Nanti kalau sudah dibagi, yang dapat belum ada zakat juga. Tersimpan sama dia setahun baru kena zakat. Kalau enggak. Yang kita miliki barang antik, apa ada zakatnya? Tidak ada zakat barang antik. Ya, walaupun diapain itu sama dengan perhiasan. Kecuali kalau nanti kalian jual beli barang antik, ada zakat pada perniagaan. Penasaran apa benar kalau setelah mandi tidak perlu berwudu? Itu memang kan membersihkan hadas besar mandi itu. Maka hadas itu terbersihkan itu dengan cara Nabi. Kalau baca Nabi itu gimana? Maaf ya, ini saya jelaskan ya. Nabi sebelum mandi besar bersihin dulu
Ya, semua dibersihin. Ya, bersihin dulu tangan beliau sebersih-bersihnya, bersihin semua, ya. Termasuk, ya, aduh, nggak enak saya ngomongnya, puasa lagi. Ya, termasuk alat yang sensitif dibersihkan sebersih-bersihnya. Sudah itu bersihin juga bagian lipatan, kerek, kemudian bersihin, baru mandi biar biur, dan selama mandi tidak pernah menyentuh kemaluan. Jadi sudah dibersihin dulu sebelum mandi semuanya. Dan setelah itu berwudu. Sebelum mandi sudah berwudu, baru mandi. Selama mandi tidak menyentuh, maka tidak usah wudu lagi. Nah, kalau orang kebanyakan kalau lagi mandi, dia kan sentuh-sentuh itu. Hah? Nah, makanya kalau udah sentuh itu, maka setelah mandi wudu lagi. Kalau cara mandinya kayak Nabi, nggak usah wudu lagi. Paham tidak ini? Susah banget jelaskannya. Tapi puasa hanya itu. Apa yang dimaksud dengan karat emas? Ya, itu karat itu bukan karat kayak besi ada karatnya itu. Justru semakin tinggi karatnya semakin bersih emasnya. Ya, itu ya. Setelah dibakar dengan api sekian lama, lalu nanti dia bersih murni, jadilah dia emas murni 20 karat. Ya, istilah itu sudah mafhum, sudah dipahami secara umum. Karat. Saya juga nggak ngerti secara kimianya karat itu unsur apa sih. Tapi kalau secara perhiasan semua orang sudah mampu maksudnya. Ada orang yang menghilangkan barang orang, tapi dia ganti pakai duit, boleh. Kalau disepakati boleh. Ya sesuai nilainya ya. Kalau dia nilai baru ganti dengan harga baru, kalau bekas harga bekas. Kalau laki-laki pakai emas hukumnya apa? Haram. Azabnya apa? Di neraka. Nanti dia akan dipakaikan. Kalau dia pakai sutra dipakaikan sutranya dari aspal cair. Kalau emas nanti dituangkan ke wajahnya. Tidak boleh lagi pakai emas atau perak atau sutra, perak boleh. Boleh menggunakan bejana dari emas? Boleh. Piring, sendok, emas. Boleh. Ya. Tapi kalau gigi palsu lagi nggak boleh. Kalau pinjam uang tapi tidak menyebutkan kapan waktu pembayarannya, boleh nggak? Hukumnya gimana? Itu terserah yang minjamin. Tapi tidak punya jaminan ya. Kalau salah satu yang meninggal nggak tahu nanti ahli warisnya, maka dituliskan dengan saksi 2 orang. Ya. Dari Ustaz Zana. Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, bolehkah kita berzakat kepada pemabuk dan ahli maksiat karena dia adalah seorang yatim? Terus bagaimana cara kita mendakwahkan orang yang seorang tetangga yang pemabuk menerima? Bolehkah kita berzakat kepada pemabuk pada yatim? Yatim kan nggak boleh. Sudah yatim tidak boleh zakat, pemabuk lagi. Nah, jadi kalau bukan yatim maksudnya mungkin ya orang miskin pemabuk gimana? Maka sebenarnya kita mulai zakat bukan karena suka atau tidak suka, karena agama yang ajarkan. Maka yang berhak menerima zakat fakir miskin. Kalau dia miskin dia berhak, tapi ada prioritas. Kita punya uang zakat. Ini yatim, ini fakir, miskin. Yang ini fakirnya ke masjid terus rajin sholat, ini fakirnya mabuk. Maka semuanya boleh kita kasih zakat. Tapi mana yang kita prioritaskan? Fakir yang ke masjid terus sholat, bukan fakir pemabuk. Kalau uangnya banyak, kasih dulu fakir-fakir yang rajin-rajin yang alim-alim, sisanya baru. Nah, tapi sebelum kasih nasihat dulu. Kamu nih kasih zakat. Cuman saya nggak rela nih uang zakat saya kamu bikin minuman. Kamu ngaji ya, sholat mau nggak? Nah, kalau orang dia kepengen pasti dia mau walaupun dia bohong. Nah, kita udah nggak ada dosa lagi. Kalau uang kita dia pakai 5 bukan kita dosa lagi. Ya kasih zakat. Tapi kalau ada yang taat fakir, ada yang fakir pemabuk, maka prioritaskan yang taat lebih dahulu. Sisanya pada yang lain. Masih ada pertanyaan? Belum ada. Kuis. Yang bisa jawab angkat tangan. Kunul mau ngasih pertanyaan? Pertanyaan. Angkat tangan, jawab. Berapa nih perak? Ya, Man. Bukan itu. Saya mau tanya dirham dan dinarnya.
200 dirham. Nih, sini. 200 dirham. Kalau luasnya berapa zakatnya? 5 dirham. Lama banget. Ayo. Siapa lagi nih? Serius. Sebutkan dalil wajibnya zakat tabungan. Bacakan. Zakat tabungan. Ya. Udah pertanyaan di sini ya. Zakat tabungan. Oh, siapa? Hah? Oh, nanti itu dulu. Maaf ibu. Sudah habis. Enggak, sudah dijawab semua. Coba lagi. Kuis buat ubi-ubi dan bapak-bapak di rumah. Pertanyaan. Apakah coba jawab dengan sempurna. Apakah perhiasan yang dipakai terbuat dari emas perak ada zakatnya? Jika khilafiyah, tolong sebutkan pendapat masing-masingnya. Ditunggu jawabannya sampai besok. Di nomor Begiman, umumkan pemenang kemarin. Pemenang yang kemarin adalah Ibunya Lubna dari MIBG Ciputat. Nah, takbir. Nah, dijawab tunggu ya. Dijawab tunggu. Ditunggu jawabannya untuk yang kedua ya. Kalian bisa diambil di Pondok Pesantren Beki mulai besok pagi. Dah. Silakan. Apa? Dari pertanyaan. Ini udah tutup. Yang terakhir ya, satu ya. Pertanyaan terakhir dari tutup. Dari mamanya Pak Is. Mamanya Pak Is. Pak Is, kamu kangen main pingpong ya? Ayo main pingpong sini, kalau mau nyambung sini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau mau bayar zakat fitrah lagi kondisi seperti ini gimana? Bayarnya kalau ibu keyakinannya Syafi'iyah bayar dengan beras. Tapi setelah beli beras langsung via transfer akad wakalah, saya wakilkan uang saya untuk dibelikan beras sebagai zakat fitrah saya. Boleh kepada lembaga mana saja. Masjid. Nanti beli berasnya di Beki. Nah, boleh ya. Namanya akad wakalah. Kalau mau transfer itu yang paling efektif. Ya, ke Beki juga boleh. Nanti dibeliin beras, kita bagiin ke orang fakir sekitar kita, dari guru-guru, wali-wali murid miskin, dari tetangga-tetangga pesantren. Jelas. Ya, demikianlah kajian kita hari ini. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis, karena setelah ini anak-anak mau kuis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaan 6 pertanyaan biasa dan 1 pertanyaan luar biasa. Ini luar biasa nih. Ini biasa. Pertanyaan diserahkan kepada Ustadz aja. Apa ini? Apa hukumnya? Disebut apa orang yang tidak berzakat? Disebut apa? Ya, miskin. Ya?
tidak berzakat. Taubah. Taubah dulu kamu ya. Siapa lagi? Yang sudah ya. Alhamdulillah. Ya. Orang yang tidak berzakat disebut apa? Di surat apa? Ayat berapa? Yuk, siapa tuh yang pegang? Siapa? Ayuni. Disebut musyrik. Surat Fussilat ayat lengkapi ayat. Iya, lengkapi. Ayat berapa? Iya, ayat berapa? Ayat berapa? 6 dan 7. Ayat. Ayo nih. Nah, semangat dong. Ini duit ini. Masa gak semangat duit?